Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Galeri MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para subscriber Galeri MQ yang berbahagia, dan juga para muhibbin Madrasatul Quran yang saya cintai, bahwasannya salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diturunkannya Al-Quran pada bulan yang mulia nan suci ini, yaitu pada bulan Ramadan. Berkaitan dengan turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Menanggapi ayat tersebut di atas, Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasannya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah merupakan sebuah tempat yang berada di langit yang paling bawah, atau yang berada di langit yang paling dekat dengan dunia ini. Jadi turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itu dalam keadaan utuh, dalam keadaan jumlatan wahidah. Kemudian turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah itulah yang disebut dengan Malam Al-Qadar, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Lailatul Qadar. Para muhibbin Madrasatul Quran yang berbahagia, lantas kapankah Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Artinya kapan wahyu pertama kali turun kepada Nabi Muhammad? Untuk menjawab pertanyaan itu, para ulama berpendapat bahwasanya Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada malam tanggal 17 Ramadan. Hal ini diperkuat dengan ayat yang ada di Quran surat Al-Anfal ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya artinya wa ma anzalna, dan kepada apa yang kami turunkan, ala abdina, kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal furqan, di hari Furqan, yaumal taqal jam'an, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat tersebut para ulama berpendapat bahwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran atau turunnya wahyu pertama kali kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah pada malam tanggal 17 Ramadan, tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Karena di ayat tersebut ada kalimat yaumal taqal jam'an, yaitu bertemunya dua pasukan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada waktu itu, yaitu ketika terjadi peperangan Badar. Dan akhirnya ayat ini menjadi sebuah referensi bahwasanya nuzul Quran itu diperingati pada malam tanggal 17 Ramadan. Para muhibbin Madrasatul Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sejauh mana
keistimewaan ataupun keutamaan dari nuzulul Quran tersebut. Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu banyak diperingati di kalangan kaum muslimin, terutama di negara kita, yaitu di negara Indonesia ini, dengan berbagai macam hal ibadah seperti khatmil Quran, tahlilan, istighosah dan sebagainya. Itu sebagai sebuah bentuk penghormatan, pemuliaan kepada Al-Quran itu sendiri. Karena tanggal 17 Ramadan tanpa adanya Al-Quran yang diturunkan, maka nuzulul Quran itu ya artinya tanggal 17 Ramadan tidak ada acara yang sedemikian rupa. Kemudian keutamaan Al-Quran diturunkan, diantaranya Al-Quran itu adalah mempunyai keutamaan yang pertama, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Ya, artinya bacalah Al-Quran karena nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keutamaan Al-Quran, yaitu bahwasannya orang yang pandai membaca Al-Quran itu akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan juga yang patuh. Sesuai dengan hadis Rasulullah, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarotil kiramil baroroh. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu bahwasanya orang yang membaca satu huruf Al-Quran itu akan mendapat atau memperoleh 10 kebaikan. Jadi berlaku lipat ganda dari pahala aslinya. Sabda Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya berhak mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim, kata Rasulullah. Rasul tidak mengucapkan alif lam mim itu adalah satu huruf. Akan tetapi al-alifu harfun, alif itu dihitung satu huruf. Kemudian wal-lamu harfun, lam dihitung satu huruf. Dan mim dihitung satu huruf. Itu keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan yang keempat, yang terakhir adalah orang mukmin yang membaca Al-Quran itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti buah utrujah. Artinya buah utrujah itu adalah baunya harum dan ketika dikonsumsi rasanya sangat lezat dan enak. Jadi seperti itulah gambaran orang mukmin yang mau membaca Al-Quran. Berkaitan dengan nuzulul Quran tadi, kita memperingati nuzulul Quran dengan cara menghidupkan malam nuzulul Quran itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti khatmil Quran misalnya. Nah, itu semuanya adalah supaya kita mendapatkan keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Kiranya demikian penjelasan dari saya mengenai keutamaan dari nuzulul Quran. Semoga kita semuanya, keluarga besar Madrasatul Quran, para muhibbin Madrasatul Quran, para santri Madrasatul Quran, semakin rajin, semakin berkualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya diberi kelancaran oleh Allah dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini, sehingga kita nanti mendapatkan predikat orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.